Terima kasih, salam hormat untuk sahabat saya, moderator seminar Pikti yang ke-213, yaitu Pak Rudi Suryana. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ibu Bapak yang kami hormati, terkhususnya peserta yang hadir pada seminar Pikti yang ke-213 ini dengan topik Integrative Care for Diabetic ini. Keberuntungan ada pada Pikti. Otomatis keberuntungan ada pada organisasi-organisasi yang tergabung pada Pikti. Apalagi saat ini saya diminta untuk membuka acara ini, saya juga beruntung. Menjadi orang yang beruntung karena ketemu Pak Rudi Suryana, dan apalagi keberuntungan saya akan berlipat ganda dapat bertemu dengan narasumber yang pertama, yaitu Dr. Danang Artianto, Master Kesehatan Masyarakat. Halo, Pak Dr. Danang. Halo, selamat Ya, sore, Kinarto. ya, selamat sore, Mas Danang. Ini tadi 1 jam yang lalu saya sudah telepon-teleponan sama Pak Danang ini. Pak Danang, saya terima kasih khususnya mewakili dari Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia telah hadir di Hortus Medicus yang Pak Danang bertugas di sana sebagai dokter. Kami belajar bersama, belajar banyak tentang berkaitan dengan herbal. Terima kasih Pak Danang. Kemudian keberuntungan saya juga bertambah lagi bertemu Bapak Laude Muhammad Anwar, Sarjana Iya, Farmasi. Pak. Ya, halo Pak Laude. Ya, ya Pak Iya, Laude Pak. ini adalah master ilmu farmasi. Ya, jadi narasumber yang kedua narasumber ini kita adalah narasumber yang sangat kompeten, sangat baik, sangat andal, ya, dan sama-sama lulusannya. Pak Laude masternya dari Universitas Gajah Mada, ya toh? Betul, Pak Laude ya. Nah, Iya, Pak. farmasi. Wah, di Gajah Mada itu ada kaitannya jamu itu diteliti terus-menerus. Dan bahkan ada di Rumah Sakit Sarjito itu ada juga kaitannya ada pojok jamu, pojok obat tradisional. Ya Pak Laude ya. Kemudian dari Pak Danang ini bertugas di Hortus Medicus, itu bagian yang bagian dari Rumah Sakit Sarjito, yaitu Klinik Pratama Hortus Medicus. Betul Pak Danang ya? Ya. Ya, berbahagialah kita semuanya. Topik hari ini yaitu berkaitan dengan perawatan secara integratif khususnya untuk penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu masyarakat umum mengatakan kencing manis. Ada yang lagi mengatakan penyakit kencing manis. Ada lagi yang mengatakan penyakit gula. Ya, toh. Itu. Nah, masyarakat kadang-kadang melihat, mendengar seseorang yang dahulu gemuk, tiba-tiba kurus banget. Orang bisik-bisik, Pak X itu jangan-jangan sakit gula ya. Terus kemudian ada yang lihat ada seseorang yang kakinya terluka, koreng, sulit sembuh, basah ataupun kering. Orang bisik-bisik, itu jangan-jangan juga sakit diabetes ya. Itu bisik-bisik tetangga seperti itu. Bisik-bisik tetangga seperti itu. Dan bahkan ada yang menyatakan kalau beberapa puluh tahun yang lalu di daerah Yogyakarta itu paling banyak masyarakatnya, warganya yang menderita penyakit gula. Katanya, ini masih katanya ya, katanya di bisik-bisik tetangga, itu orang-orang Jogja itu pola makannya itu banyak yang manis-manis. Sudah sarapan, makan nasi, makan apalagi tambah gorengan. Kemudian masih minumnya minum es teh manis lagi. Kemudian ditambah lagi saat ini mager, malas gerak. Nah, katanya juga begitu. Pastinya akan dijelaskan oleh Dokter Danang sama Pak Laude. Kaitannya apa sih diabetes ini? Ada yang mengatakan itu bagian daripada gaya pola makan dan malas gerak. Berkaitan juga dengan keturunan juga. Gitu loh. Nanti apa sih diabetes itu? Dan kita mendengar juga
Katanya ada tipe 1, tipe 2. Nah, tipe 3 ada enggak ya? Kalau rumah jelas ada tipe 45, tipe 60, tipe 90. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, kebahagiaan ada pada kita bersama. Keberuntungan ada pada kita bersama. Kebahagiaan apa, keberuntungan apa? Keberuntungan kita karena Pikti berkenan bisa menghadirkan Dr. Danang Ardianto, seorang dokter yang ahli jamu-jamuan, dan Pak Laude Muhammad Anwar yang ahli yang interest tentang terhadap jamu dan bahkan membuat buku tentang botanical farmasi. Nah, ini keberuntungan buat kita. Pasti kita akan bertambah pengetahuan kita. Pengalaman-pengalaman apa yang disampaikan narasumber Pak Dr. Danang sama Pak Laude Muhammad Anwar pasti menambah pengetahuan kita. Pastinya dengan pengetahuan kita, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan bersama. Setidaknya kita mengetahui bagaimana gejala-gejala orang yang katanya penyakit diabetes itu gejalanya apa. Sebab-sebabnya apa. Kalau kita nanti kita sudah mendapatkan penjelasan dari ahlinya, pakarnya, setidaknya kita bisa mengantisipasi. Kita bisa mengantisipasi bagaimana kalau itu pola makan kita kuranginya. Apa kita harus mengurangi nasi? Banyak orang mengatakan beralih dari nasi ke jagung. Ada, saya nggak mau makan nasi lagi karena itu penyakitan. Lah, itu pastinya nggak ada kontrol diri. Nah, itu pasti yang kita dengar dari teman-teman. Penjelasan nanti dari Pak Dr. Danang sama Pak Laude Muhammad Anwar ini akan memberikan pencerahan pada kita semuanya. Sebab-sebabnya apa penyakit diabetes itu. Dan cara penanggulangannya apa. Dan bahkan harapan kami nanti pastinya kalau Pak Dokter Danang itu dokter yang baik sudah sering sekali jadi narasumber di Pikti, itu tidak pelit ilmu. Selalu memberi pengetahuan pengalamannya. Bagaimana cara menghindari penyakit tertentu, tanaman apa saja yang bisa kita gunakan, itulah Pak Dokter Danang. Pak Laude juga begitu, pengetahuannya akan banyak diberikan pada kita. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, mari kita gunakan kesempatan saat ini. Bahasa saat ini kita harus mindfulness. Kita harus kondisinya di sini. Kita duduk di sini, mata kita ngelihat ke depan, ngelihat Pak Laude, ngelihat Pak Danang, telinga kita mendengarkan apa yang penjelasannya Pak Danang sama Pak Laude, kita fokuskan. Soalnya kita mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Pastinya Pak Danang dan Pak Laude saya jadi ingat. Pak Danang, Pak Laude ini sekarang ini dan kemarin-kemarin pun dan yang akan datang termasuk orang yang beruntung. Saya mendengar informasi ada kata bijak sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat. Lah, Pak Danang dan Pak Laude Muhammad Anwar ini sangat bermanfaat di Pikti ini dan semua pada para pengunjung hadirin di Pikti ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Danang, Pak Laude, kepada Pak Rudi Suryana juga sebagai moderator. Pasti dengan adanya Pak Rudi Suryana sebagai moderator, jalannya diskusi ini akan lancar, akan baik, bisa sampai 5:30 ya. Nah, untuk itu para hadirin, para peserta, mohon fokus. Nanti kira-kira kalau sudah 45 menit, ya berdiri sebentar, gerak-gerak dulu. Ya, katanya saat ini banyak, kalau zaman dahulu itu orang yang sakit itu kebanyakan makan, kekurangan makan. Saat ini katanya juga nanti kan dijelaskan secara jurnal ya toh, ilmu pengetahuan yang di artikel diterbitkan di jurnal ilmiah. Saat ini katanya banyak orang yang sakit itu karena kebanyakan makan. Di samping kebanyakan makan, apalagi kaitan diabetes, kebanyakan gula darah ya itu, dan kebanyakan duduk. Nah, untuk itu kalau sudah 1,5 jam, 1 jam, yuk kita berdiri sebentar, kita gerak-gerakkan badan kita, gerakkan pantat kita tepok-tepok juga ya, harus gerak, jangan malas gerak ya. Kebersamaan kita membawa manfaat. Untuk itu kepada Pak Danang, Pak Laude, kami mengucapkan terima kasih, dan nanti dalam seminar ini akan ditutup oleh Dr. Willia Paris. Untuk itu, dengan ini seminar Pikti yang ke-213 dengan topik Integrative Care for Diabetic
resmi kami buka. Selamat mengikuti seminar ini. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada Mas Rudi Suryana. Terima kasih. Terima kasih Ki Guru yang sudah membuka dengan sangat luar biasa, mengingatkan kembali kita bahwa betapa kita semua adalah orang-orang yang beruntung. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi dikatakan oleh Ki Sunarto bahwa kita harus tetap bisa menikmati ya sampai nanti sesi terakhir. Jadi pastikan kita dalam kondisi yang rileks, meskipun ini adalah webinar, tapi paling penting kita adalah tetap rileks sehingga kita bisa menerima dan memetik manfaat dari seminar yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Yuk kita sama-sama sebelum mulai tarik nafas yang panjang dalam, tahan sebentar, simpan di perut, lepaskan, tarik lagi sekali lagi yang panjang dan dalam, simpan sebentar, lepaskan. Baik, sekarang kita sudah siap ya memasuki sesi pemateri. Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan di awal bahwa akan ada dua pemateri yang kompeten dalam kesempatan ini. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Ki Sunarto. Masing-masing pembicara akan menyampaikan paparannya selama 45 menit dan setelah itu akan ada jeda dan kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu ada pertanyaan pada saat sesi berlangsung, silakan disimpan pertanyaannya dan pada saat sesi Q&A bisa bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mode raise hand atau silakan bisa dituliskan dalam kolom chat dengan menuliskan nama dan ditunjukkan untuk pembicara pertama atau pembicara kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama kenalan dengan pembicara yang pertama yaitu Bapak Dr. Danang Ardianto MKM. Sebelum itu, izinkan saya share PPT, profil dari beliau. Izin sampaikan. Ya, ini adalah kurikulum vitae dari Bapak Dr. Danang Ardianto MKM. Ya, beliau lahir di Karanganyar 13 Mei 1979, laki-laki tentunya. Kemudian saat ini beliau adalah peneliti Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, koordinator Rumah Riset Jamu atau Klinik Saintifikasi Jamu Hortus Medicus Tawangmangu. Wah, ini tempatnya enak sekali ya, dingin. Kemudian institusi atau departemen Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Alamat institusinya adalah di Jalan Raya Lawu nomor 11 Tawangmangu Karanganyar. Nomor teleponnya ini 0271 697410 ya. Jika Bapak Ibu ingin menindaklanjuti, silakan bisa ke nomor telepon ini atau ke email beliau di drdanank@gmail.com ya. Ini nomor handphone selulernya kan ya. Baik, kita sampaikan beliau punya pendidikan dan pelatihan. Beliau adalah seorang sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, profesi dokter di FK UGM, kemudian Magister Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana UNS, pelatihan dokter saintifikasi jamu, diklat fungsional peneliti LIPI, pelatihan Good Clinical Practice Badan Litbangkes, short course on Traditional Medicine di Calcutta, India, short course on Traditional Medicine di Beijing, China, Asian Community Practice on TM di Manila, Filipina. Pekerjaannya adalah peneliti di B2P2TOT Badan Litbangkes Kemenkes RI dan juga koordinator Rumah Riset Jamu Hortus Medicus B2P2TOT. Kemudian di organisasi dan pengalaman kerja, beliau adalah anggota Komisi Saintifikasi Jamu Nasional, fasilitator pelatihan dokter saintifikasi jamu, Komnas Saintifikasi Jamu,
fasilitator pelatihan apoteker sertifikasi jamu, Komnas sertifikasi jamu, kemudian juga anggota panitia pembina ilmiah B2P2 TOT, anggota penyusun buku Wadde Mekum Tanaman Obat Jilid 1, 2, 3, 4 Badan Litbangkes. Kemudian anggota delegasi Republik Indonesia pada Conference on TM on ASEAN Country di Vietnam dan Indonesia. Kemudian anggota Ikatan Dokter Indonesia Karanganyar, anggota Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, dan juga anggota Asosiasi Peneliti Kesehatan Seluruh Indonesia. Ini adalah juga beliau adalah seorang peneliti, punya seabrek penelitian ya, yang sangat luar biasa sejak tahun 2010 terus hingga dengan saat ini. Beliau juga memiliki banyak publikasi-publikasi ilmiah yang telah diterbitkan di berbagai tempat ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita sama-sama dengarkan Bapak Dr. Danang. Silakan, Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Rudi. Izin saya share screen ya, sendiri. Baik, silakan Pak. Sudah terlihat ya, apa? Tidak terlihat jelas Pak. Ribon? Sudah ya? Jelas. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada PIKTI dan semua anggota PIKTI juga, dan juga termasuk sekarang ini para peserta webinar PIKTI. Kata Pak Sunarto tadi ya, kita termasuk orang yang beruntung dan berbahagia. Demikian pula saya saat ini beruntung dan berbahagia bisa sharing terkait dengan topik seminar kali ini, yaitu Integrative Care for Diabetics. Oke, untuk menyingkat waktu karena waktunya cukup terbatas, kita akan langsung saja ya. Saya akan share. Jadi ini sekarang sebagai ralat tadi ya. Sekarang saya bekerja. Badan Litbang Kesehatan itu sekarang sudah likuidasi. Ya. Semua lembaga Litbang sekarang beralih menjadi BRIN, dan sekarang ini saya kerjanya sekarang menjadi bagian dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta ya, tetap di Tawangmangu, tetapi bagiannya menjadi bagian dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito ya. Jadi bukan lagi menjadi bagian dari Badan Litbang Kesehatan, karena Badan Litbang Kesehatan sudah likuidasi. Demikian ya, sebagai ralat untuk CV tadi. Baik. Jadi berbicara mengenai diabetes, Bapak Ibu semuanya, saya kira ini termasuk mungkin sudah banyak sekali dibicarakan ya, sudah banyak sekali dibicarakan, sudah banyak sekali juga seminar-seminar yang membahas tentang diabetes. Tetapi pada kesempatan kali ini nanti kita tentunya sebagai bagian dari PIKTI akan lebih banyak berbicara mengenai integrative care ya. Jadi kalau selama ini mungkin diabetes banyak dibahas dari sisi medis saja, tetapi bagaimana kalau dari sisi yang lain dalam hal ini tentang integrative care. Kenapa ini tetap relevan untuk dibahas ya? Karena kita mengetahui sendiri bahwa diabetes merupakan salah satu penyebab penyakit kematian di Indonesia ya. Jadi termasuk penyebab kematian nomor 3 Bapak Ibu setelah tentunya penyakit-penyakit jantung koroner ya, kemudian setelah stroke ini menjadi bagian dari salah satu penyebab kematian. Selain itu juga menjadi salah satu beban ya kan, beban bagi pemerintah ya, dalam hal ini misalkan keikutsertaan di dalam JKN ya, ini jadi salah satu pembiayaan BPJS yang paling besar. Ini juga salah satunya adalah untuk menangani penyakit diabetes. Nah, jadi tentunya dengan fakta-fakta seperti ini tetap relevan bahwa diabetes masih harus selalu kita perhatikan, dan pada kali ini akan kita bahas bersama. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai diabetes, sebetulnya semacam seperti iceberg phenomenon ya. Jadi fenomena gunung es. Jadi yang kelihatan itu kayak ujungnya saja, padahal di bawahnya banyak. Karena apa? Karena kalau orang dengan diabetes itu memang kalau dilihat
jumlahnya walaupun banyak akan lebih banyak lagi sebetulnya yang prediabetes ya. Ancaman untuk menjadi diabetes itu akan lebih banyak lagi kalau misalkan semua orang diperiksa. Ya, bahkan dari WHO, WHO, Badan Kesehatan Dunia memperkirakan ya kasus-kasus diabetes akan semakin meningkat ya, diperkirakan pada tahun 2030 nanti ada 643 juta orang di dunia yang akan menderita diabetes. Atau kalau disederhanakan, 1 dari 10 orang dewasa di seluruh dunia akan menderita DM. Nah, tentunya ini ya kan kalau misalkan nanti tidak diatasi dengan segera, ya akan menjadi beban bagi masyarakat, beban bagi negara. Ya, yang mana kalau kita bercita-cita tahun 2045 kita akan Indonesia emas seperti itu ya. Kalau ini tidak segera diperhatikan, nanti bukan Indonesia emas, tapi kita akan memanen ya kan Indonesia kencing manis. Nah, seperti ini ya. Nah, tentunya ini jadi perlu perhatian bersama ya kan terkait dengan diabetes ini karena semakin hari kasusnya akan semakin bertambah ya. Dan ini tentunya berkaitan dengan tadi ya gaya hidup itu sangat berkaitan sekali. Oke. Nah, apabila seseorang itu terkena diabetes ya atau misalkan Anda terkena diabetes, siapkan ya. Jadi kalau punya diabetes itu berarti artinya apa? Artinya akan 2 kali beresiko terhadap punya tekanan darah tinggi. Ya, bisa 2 sampai 4 kali resiko terkena penyakit jantung. Bisa sampai 2-4 kali terkena serangan stroke. Jadi ini berkaitan erat sekali ya. Kalau punya diabetes tentunya akan ada bahaya-bahaya yang mengancam ke depannya ya, bukan cuma diabetesnya sendiri, tetapi juga beresiko terhadap munculnya penyakit-penyakit yang lain ya. Paling sering berkaitan dengan darah tinggi, penyakit jantung, stroke. Ya, jadi salah satu juga penyebab kebutaan pada dewasa dan paling sering juga menyebabkan misalkan gagal ginjal dan juga tadi menimbulkan amputasi selain karena misalkan kecelakaan, trauma ya. Nah, ini termasuk juga ini fungsi ereksi ya. Ini disfungsi ereksi salah satu penyebabnya juga adalah diabetes. Nah, berarti ya kan diabetes ini tidak hanya tunggal memunculkan masalah karena ini nanti juga akan berhubungan atau beresiko juga terhadap penyakit-penyakit yang lain. Nah, tentunya siapa yang beresiko gitu ya. Arti resiko adalah berarti kalau kita memiliki kondisi ini, kita akan memiliki peluang untuk terjadi lebih besar. Seperti itu. Okay? Kalau lantai licin, peluang untuk jatuh akan lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi artinya resiko berarti kalau kita memiliki kondisi-kondisi seperti ini, tentunya akan memiliki resiko untuk terjadi diabetes yang lebih besar. Apa saja resikonya? Ya berkaitan dengan usia, umur ya. Semakin umurnya bertambah, resiko untuk terjadi diabetes akan semakin besar. Semakin ada obesitas ya, baik itu obesitas seluruhnya ataupun misalkan obesitas sentral saja, misalkan perutnya buncit itu ya, hati-hati juga akan berisiko dengan diabetes. Kemudian ada juga mager ya, tadi malas gerak, sedentary life. Jadi apa-apa pengennya nyantai saja, nggak mau banyak bergerak, itu juga berisiko untuk diabetes. Apalagi kalau misalkan ada faktor penyakit, faktor keturunan, ada anggota keluarga, terutama misalkan dari ibu, ya kan, atau dari bapak yang DM, ini juga memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan yang tidak punya. Saya tidak menyampaikan bahwa otomatis ya, tetapi artinya berisiko. Berisiko itu peluangnya lebih besar gitu ya. Kemudian kalau punya hipertensi ya, kalau punya hiperkolesterolemia, nah ini juga punya resiko yang lebih besar untuk terjadi DM dibanding orang yang tidak punya. Demikian juga kalau memiliki kondisi-kondisi prediabetes ya, kadar gula darahnya perbatasan. Nah, ini juga berisiko untuk jatuh ke dalam diabetes. Termasuk juga pola makan ya yang tidak sehat. Nah, tentunya ada beberapa faktor risiko yang bisa diubah dan juga ada yang tidak bisa diubah. Kalau berkaitan dengan umur, tentunya kita tidak bisa merubahnya, ya. Tidak bisa yang tua mau jadi muda lagi, nggak bisa, ya. Kemudian kalau punya keturunan, ya kan. Nah, ini bukan salahnya Mbah Kakung, bukan salahnya Mbah Putri, Mbah Buyut. Kalau mereka punya DM, itu juga nggak bisa diubah. Tetapi ada beberapa faktor resiko yang bisa kita ubah.
ya tadi terkait dengan pola makan, gaya hidup, kemudian kondisi-kondisi penyakit misalkan hipertensi, kolesterol atau prediabetes, ini bisa kita resiko ini bisa kita minimalkan dengan kita melakukan modifikasi faktor resiko. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa diabetes kalau dibiarkan tidak dikelola dengan baik, tentunya juga akan memberikan komplikasi-komplikasi. Komplikasi itu artinya adalah lanjutan ya. Kalau misalkan ini tidak tertangani dengan bagus, akan memiliki kondisi lanjutan yang biasanya adalah lebih serius ya, berkaitan misalkan dengan mata ya. Ada istilah retinopati diabetes ya. Jadi saraf matanya kena. Bisa juga berkaitan dengan misalkan lupus ya, lukanya nggak sembuh-sembuh. Bisa juga serangan jantung ya, bisa juga stroke ya, bisa juga cuci darah ya, CKD, gagal ginjal. Nah, ini juga salah satu dari komplikasi diabetes. Misalkan pada pria juga sering juga ya terkait dengan tadi disfungsi ereksi. Nah, ini ada beberapa banyak komplikasi-komplikasi diabetes yang terjadi kalau misalkan seandainya diabetes itu tidak dikelola dengan baik. Nah, tentunya sebelum kita melakukan pengelolaan, kita harus paham ya apa itu diabetes. Saya nyampaikan secara sederhana saja ya, biar untuk mudah dipahami. Jadi ketika kita makan ya kan, tubuh kita ini akan mengubah makanan sebagai glukosa ya. Kenapa? Glukosa ini digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Otak kita mikir itu perlu glukosa, jantung kita berdetak itu perlu glukosa, kaki kita berjalan itu perlu glukosa. Ya, jadi seluruh organ tubuh, seluruh sel-sel tubuh kita itu perlu glukosa untuk sebagai sumber energi utamanya. Nah, glukosa itu diperoleh dari mana? Glukosa itu diperoleh tentunya yang utama dari makanan. Ya, jadi ketika makanan kita masuk ke dalam tubuh, secara singkat akan diubah menjadi glukosa. Dan kemudian glukosa ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ya. Nah, agar bisa masuk ke dalam sel, glukosa ini perlu berkaitan atau berikatan dibawa oleh hormon yang namanya hormon insulin. Ya, jadi dia bertindak seperti gembok gitu ya. Nah, untuk biar glukosa bisa masuk ke dalam sel, tentunya harus bergandengan dengan insulin dan insulin itu nanti yang akan berikatan dengan reseptor di dalam sel tubuh kita sehingga gulanya bisa masuk. Nah, jadi problem adalah ya kan tentunya apabila gula ini tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga ibaratnya gulanya bergentayangan di dalam pembuluh darah. Nah, kondisi itulah yang disebut dengan hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi di dalam darah. Nah, gitu ya. Jadi yang normal itu gulanya akan masuk ke dalam sel dibawa oleh insulin. Nah, jadi setiap kita makan insulin akan dikeluarkan oleh pankreas untuk membawa glukosa kemudian masuk ke dalam sel. Kemudian kalau misalkan berlebih akan disimpan bisa di hati ya sebagai cadangan makanan. Nah, ini tentunya fluktuatif ya karena kadang kita makan, kadang enggak, kadang makan atau tidak. Nah, ini tubuh kita sudah memiliki mekanisme ya kan yang mana untuk mengatur kadar gula darah ini naik turunnya setiap hari ya. Oh kalau glukosa yang masuk banyak, insulinnya banyak masuk bisa bekerja masuk ke dalam sel ya. Kalau misalkan tidak ada asupan makanan bisa juga dari cadangan-cadangan makanan. Nah, seperti itu. Jadi intinya Tuhan sudah menganugerahkan kita pengaturan atau regulasi gula darah yang sangat bagus. Nah, ada suatu kondisi di mana ada kondisi di mana ketika ya tadi ya sel beta pankreas sebagai produsen insulin itu tidak memproduksi insulin ya sedikit sekali atau bahkan tidak ada. Nah, kalau begini disebut dengan kondisi diabetes tipe 1 ya. Jadi diabetes tipe 1 itu artinya insulinnya sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada sehingga dia harus tergantung insulin dari luar. Nah, ya ini disebut dengan tipe 1. Nah, kemudian ada juga tipe diabetes yang kedua yaitu adalah di mana sebetulnya ada insulinnya itu ada, tetapi dia reseptor di jaringan atau di sel-sel tubuh kita itu tidak sensitif, tidak mengenalinya. Akibatnya apa?
sama saja kedua kondisi ini mengakibatkan gula darah akan banyak beredar di pembuluh darah karena tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, kalau diukur ya kan maka kadar gula darahnya akan meningkat. Nah, jadi secara sederhananya seperti itu. Ada juga kondisi diabetes yang lain yaitu gestasional diabetes ya atau diabetes pada kehamilan. Saya kira ini hanya untuk sebatas tahu. Jadi kalau untuk DM ada tipe 1, tipe 2 gitu ya. Kalau tipe 1 itu insulin dependent, jadi harus tergantung dari insulin. Kalau tipe 2 itu masih ada insulinnya tetapi tidak sensitif. Nah, kalau secara kedokteran ya kan orang yang disebut dengan DM itu harus ada kriteria diagnosisnya. Kriteria diagnosisnya apa? Dia harus ada gejala klasiknya, yaitu poliuri, polifagi, polidipsi atau sering kencing, cepat lapar, kemudian sering haus. Nah, ini disebut gejala utama atau klasik. Ditambah dengan pemeriksaan gula darah. Ya, kalau pakai puasa itu batasnya adalah 126. Jadi orang normal itu gula darah puasanya harus di bawah 126. Kalau memakai sewaktu, artinya tidak puasa dulu. Puasa itu artinya ya tidak makan minum paling tidak 8 sampai 10 jam ya, baru diperiksa. Nah, itu gula darahnya normalnya seperti ini. Jadi kalau disebut diabetes itu harus gula darah puasa di atas 126 atau kalau nggak puasa di atas 200. Nah, ini jadi pegangannya. Jadi ada gejala klasik ditambah dengan pemeriksaan darah. Kalau hanya gejala klasik saja, tentunya kalau belum dilakukan pemeriksaan darah, ini masih dicurigai, ya seperti itu. Jadi secara objektif itu disebut DM kalau harus sudah ada pemeriksaan gula darahnya. Ini wajib, ya. Nah, kemudian gejala-gejala tambahannya bisa saja macam-macam. Ada penurunan berat badan, kesemutan, gatal, keputihan, luka sumber sembuh, mudah ngantuk, cepat lelah, penglihatan kabur. Nah, ini gejala-gejala tambahannya. Tidak semuanya kadang DM itu harus semuanya komplit ada gejalanya. Ya, bisa saja gejala utama klasiknya hanya 1 atau 2 ditambah dengan gejala tambahan ya. Jadi ini ya gejala utama klasik itu artinya yang paling banyak dijumpai ya. Jadi poliuri, polifagi, polidipsi, sering kencing, cepat lapar, sering haus ditambah dengan gula darah yang di atas normal, itulah yang disebut dengan DM. Nah, berkaitan dengan integrative care for diabetik tentunya ya kan yang namanya integratif itu adalah menyeluruh ya. Jadi sudah beberapa kali saya berbicara di PEKTI, integratif itu berarti kolaborasi atau menggabungkan antara beberapa keilmuan ya. Biasanya kalau selama ini dikenal ada kedokteran barat dan kedokteran timur, konvensional dan tradisional. Nah, penggabungan antara keduanya dua modalitas itu yang penting pada intinya adalah bahwa apapun yang dipakai itu adalah untuk kesejahteraan pasien. Ya, mau pakai konvensional, mau pakai tradisional, mau pakai modern, mau pakai tradisional, mau pakai barat dan timur, keduanya dipakai. Tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan, kesembuhan, keselamatan pasien. Jadi pasien itu jadi senternya. Ya, jadi kalau berbicara mengenai integrative medicine itu berkaitan dengan gabungan dari beberapa modalitas ya. Jadi bersifat individual. Kadang tiap orang antara satu dan orang yang lain berbeda-beda. Kemudian juga menggunakan modalitas-modalitas yang bisa dipakai banyak. Apakah itu modalitas keterampilan, pakai modalitas ramuan, pakai modalitas spiritual, bisa saja dipakai. Ya, jadi antara pasien dan practitioner-nya keduanya saling terlibat, melibatkan mind, body, spirit, ya kan, natural therapist, fisiologi, wellness dan sebagainya. Jadi menggabungkan ke beberapa modalitas ini itulah yang disebut dengan integrative medicine. Tentunya tidak untuk saling menjelekkan antara satu modalitas dengan modalitas yang lain. Karena kembali lagi, ya tujuan utama dari integrative medicine pada prinsipnya adalah untuk kesejahteraan, untuk kesembuhan dari pasiennya, ya bukan untuk ketenaran dokternya, ya bukan untuk kekayaan dokternya, ya tetapi kembali lagi semuanya berpusat pada kesejahteraan pasien. Nah ini yang jadi nomor satu. Nah tentunya untuk DM ya kan. Nah, untuk pengelolaan integratif ini karena melibatkan banyak modalitas bisa saja akan kita bahas ya sedikit-sedikit tentang
kedokteran konvensional ya, tetap bisa saja dipakai ya, gaya hidup sehat, keterampilan menggunakan akupunktur, menggunakan akupresur atau misalkan juga dengan gizi, diet, herbal, suplemen. Ini bisa saja semuanya dipakai untuk pengelolaan diabetes. Nah, kembali lagi yang namanya integratif itu berarti semuanya digabungkan, fungsinya adalah untuk kesejahteraan pasiennya. Nah, kalau berbicara mengenai apa, pengelolaan kedokteran, modern dalam diabetes, nah ini biasanya pengobatannya, apa, menggunakan obat-obat konvensional ya. Nah, ini ada beberapa antibiotik drugs, dan aksi-aksinya. Kalau secara sederhana, biasanya yang paling banyak dipakai itu adalah namanya satu golongan sulfonylurea ya. Golongan sulfonylurea itu adalah untuk, meningkatkan sekresi atau pengeluaran hormon insulin. Nah, karena tadi ya, DM itu penyebabnya bisa salah satunya adalah karena kekurangan hormon insulin. Nah, akibatnya gulanya bergentayangan atau banyak di pembuluh darah. Nah, dengan adanya peningkatan produksi insulin, tentunya gulanya tadi bisa digandeng oleh insulin masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, obat-obat yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi hormon insulin itu biasanya masuk golongan sulfonylurea. Contohnya ya kan misalkan yang paling sering banyak dipakai ada glibenclamid ya, ada glimepirid. Nah, ini tentunya sering ya banyak dipakai. Nah, kemudian secara sederhana juga misalkan adalah untuk meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Ya, jadi gimana apa insulin yang sudah berikatan dengan gula di pembuluh darah tadi bisa masuk ke dalam sel biar lebih peka reseptornya. Nah, ini salah satu contohnya yang banyak dipakai adalah misalkan golongan biguanid. Contohnya yang paling banyak adalah metformin. Nah, sering ya Bapak Ibu semuanya mendengar metformin. Bisa juga contohnya juga yang paling banyak dipakai juga adalah menghambat penyerapan glukosanya. Ya, sudah banyak makan glukosa, tapi dia dihambat oleh penyerapannya di usus lewat obat-obat misalkan alfa glukosidase inhibitor. Ya, contohnya misalkan akarbose. Ya, nah ini secara sederhana saja. Jadi intinya adalah obat-obat modern tadi banyak cara kerja yang berbeda-beda. Apakah dia lewat meningkatkan produksi insulin, apakah dia meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, apakah menghambat penyerapan glukosa, atau adakah juga yang membawa banyak glukosa untuk disimpan di hati. Nah, ini macam-macam cara kerjanya. Saya kira kita tidak perlu banyak membahas terkait jenis-jenis dan cara kerjanya. Hanya untuk sebatas pemahaman bahwa obat obat konvensional ini memiliki cara kerja yang berbeda-beda jenisnya untuk pengelolaan DM. Nah, kemudian untuk herbal ya, banyak sekali herbal-herbal yang sudah diteliti ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena waktunya cukup singkat. Ya, ini yang banyak dipakai ya, ada brotowali, sambiloto, salam, lidah buaya, mahkota dewa, pare, kunyit, meniran, kayu manis, mengkudu dan sebagainya. Kalau kita perhatikan ya, ternyata banyak juga untuk obat-obat DM ini yang rasanya pahit gitu ya. Karena dulu mungkin nenek moyang kita tidak mengenal istilah terminologi DM atau diabetes. Kalau dulu tahunya adalah penyakit gula atau kencing manis. Dari mana tahunya? Ya pasiennya disuruh kencing, disuruh merasakan, misalkan dijilat rasanya manis gitu ya, makanya disebut kencing manis. Atau misalkan ketika dia setelah pipis kemudian ternyata pipisnya dirubung semut. Nah, ini ya, itu kenapa disebut dengan kencing manis. Dan juga pada nenek moyang kita zaman dahulu mungkin perkiraannya untuk menuju suatu kesehatan dibutuhkan keseimbangan ya, keseimbangan. Mungkin kalau misalkan di Cina ada yin yang gitu ya. Nah, nenek moyang kita tentunya juga meniru seperti ini, keseimbangan. Oh, untuk yang manis-manis berarti dikasih yang pahit-pahit. Nah, itu makanya tidak heran bahwa banyak tanaman obat atau herbal yang digunakan untuk diabetes itu yang rasanya pahit. Ya, ada brotowali, sambiloto, pare, mengkudu. Nah, itu kan pahit gitu ya. Jadi mungkin dulu pemikiran di awalnya nenek moyang kita seperti itu. Tapi ternyata setelah dilakukan beberapa penelitian, justifikasi ternyata memang banyak betul gitu ya. Misalkan sambiloto, sambiloto Andrographis paniculata ini ada kandungan andrograpolit. Nah, andrograpolit ini sudah banyak sekali diteliti untuk antiinflamasi, anti diabetes, antioksidan. Nah, ini mampu menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan fungsi insulin. Nah, gitu ya. Jadi ternyata nenek moyang kita dulu cerdas, mungkin tidak sampai pemahaman terkait andrograpolit, tapi
oh yang manis dikasih yang pahit ini Sambiloto misalkan. Brotowali, demikian juga Brotowali rasanya pahit. Nah, ternyata setelah diteliti banyak juga kandungan-kandungan alkaloid, glikosida, flavonoid yang memiliki efek hipoglikemik atau menurunkan kadar gula darah. Nah, ini ternyata juga menunjukkan bahwa nenek moyang kita dulu sebetulnya cukup cerdas gitu ya. Nah, cuma memang penjelasan secara ilmiahnya baru didapatkan setelah ilmu pengetahuan yang modern meneliti hal ini. Kayu manis ya. Nah, dulu orang-orang zaman dulu bikin kolak gitu ya yang rasanya manis, mungkin saja dikasih kayu manis salah satunya untuk bumbu tapi juga ternyata juga untuk pencegahan DM ya. Nah, karena di kayu manis ada kandungan sinamaldehid. Nah, jadi sinamaldehid ini sudah banyak diteliti mampu menurunkan resiko resistensi insulin. Jadi reseptornya biar bisa lebih peka lagi sehingga akibatnya bisa juga tujuan utamanya nanti untuk menurunkan gula darah. Daun salam. Nah, tadi kalau Ki Sunarto menyinggung, oh daerah Jogja banyak yang DM karena makannya manis-manis, gudeg misalkan. Tapi ternyata juga nenek moyangnya orang Jogja juga pinter karena gudeg rasanya manis, biar beresiko terkena DM-nya berkurang, maka bumbunya juga dikasih daun salam. Nah, ya gitu ya. Nah, ternyata memang benar diteliti bahwa daun salam banyak memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan juga bermanfaat untuk pengelolaan diabetes. Selain itu, dia juga bagus untuk lemak darah ya karena mampu menurunkan kadar kolesterol. Tadi sudah saya singgung bahwa DM juga resiko untuk terjadinya kolesterol dan darah tinggi. Nah, mengkudu ya ini rasanya pahit juga. Nah, ini sudah banyak juga penelitian terkait mengkudu dengan kandungan serat, vitamin C, keratonoid. Nah, dia mampu sama. Jadi obat-obat DM, herbal-herbal untuk DM sama dengan konvensional tadi yang sempat saya bahas di awal. Cara kerjanya hampir mirip sebetulnya, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga insulinnya bisa masuk ke dalam sel atau juga meningkatkan produksi insulin dari sel beta pankreas. Jadi sebetulnya hampir sama. Demikian juga dengan lidah buaya. Nah, kalau sekarang ini eranya kedokteran molekuler, ada hubungan yang namanya stres oksidatif ya, bahwa stres oksidatif di dalam pembuluh darah itu meningkatkan resiko kejadian DM. Nah, salah satu untuk menangkal stres oksidatif berarti disebabkan oleh radikal-radikal bebas yang bersifat prooksidan. Nah, untuk menanggulangi prooksidan dibutuhkan antioksidan. Nah, salah satu sumber antioksidan yang banyak atau tinggi itu adalah dari lidah buaya ya. Nah, makanya pengobatan menggunakan antioksidan untuk penderita diabetes sekarang ini mulai ngetren ya. Nah, salah satunya bisa diperoleh dari lidah buaya. Nah, tentunya kalau berkaitan dengan herbal ya kan selalu yang penting itu keamanan pasien. Harus dipastikan bahwa kualitas produk dan proses pengolahan herbal tadi benar-benar diperoleh dari pembuatan obat tradisional yang baik. Asal usulnya harus jelas ya. Untuk memberikan respon klinis yang bagus, tentunya harus diperoleh dari bahan baku yang berkualitas. Nah, tujuan juga harus dosisnya harus tepat, penggunaannya harus tepat. Apalagi kalau nanti dikombinasi dengan obat-obat konvensional atau obat modern. Jadi jangan sampai nanti malah jadi ngedrop gula darahnya ya, karena itu juga berbahaya. Jadi nanti dicari dosis obat konvensional yang paling minimal seberapa ya, kalau misalkan dikombinasikan dengan obat-obat herbal. Termasuk juga harus hati-hati terhadap efek samping. Misalkan tadi rasanya pahit, jangan-jangan nanti malah jadi mual muntah seperti itu. Nah, juga diperhatikan pada penyakit-penyakit khusus seperti pada orang hamil, ibu menyusui. Nah, ini tentu penggunaan herbal juga harus lebih diperhatikan. Akupunktur terus terang saya memang bukan praktisi akupunktur, tetapi ini kemarin saya istilahnya studi literatur bahwa untuk akupunktur ternyata juga berperan di dalam diabetes mellitus ya. Misalkan pada titik SP6, LV3, ST36 dan REL4. Nah, ini salah satu modalitas yang bisa juga dipakai. Pada prinsipnya adalah bisa jujur kepada pasien, yang penting adalah aman. Jadi keamanan itu nomor satu, seperti itu. Jadi silahkan saja mau menggunakan modalitas yang selain obat konvensional atau obat modern, termasuk akupunktur. Yang penting adalah keamanannya harus bagus. Ya, bagaimana keamanan itu diperoleh? Misalkan kalau di akupunktur berarti titik-titiknya juga harus jelas.
ya, ada literaturnya. Kemudian pelakunya tentunya yang memiliki kompetensi, ya. Nah, ini sangat penting. Kemudian diet, ya kan, peran diet ini juga sangat besar sekali karena tadi sebagai sumber glukosa, dietnya juga harus diatur, ya. Jadi bagaimana manajemen pengaturan kalori yang masuk, ya, karena tubuh kita mencerna makanan itu nanti kan untuk sumber tenaga. Sumber tenaga itu diperoleh dari tadi kalori, dan kalorinya itu salah satu sumber yang paling tinggi adalah dari glukosa. Nah, tentunya perlu diperhitungkan keterkaitan dengan jumlah kalori yang masuk untuk pada penderita DM. Tetapi pada prinsipnya adalah sekarang ini menganut piramida makanan, ya. Jadi tentunya zat-zat yang penting itu harus lebih banyak dibandingkan yang tidak penting. Jadi perlu juga pencatatan, ya, kadar gula darah dihubungkan dengan diet ini. Paling penting juga adalah olahraga, ya. Jadi olahraga ini sudah banyak sekali penelitian yang mampu menjawab peranan olahraga untuk DM, dia bisa untuk menurunkan gula darah. Karena apa? Karena dia meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, ya. Terutama titik tangkapnya di situ. Dia akan bisa mengurangi dosis-dosis obat konvensional, dia juga akan mengurangi resiko-resiko kejadian diabetik nefropati, ya. Kemudian juga untuk komplikasi-komplikasi DM bisa banyak dicegah dengan olahraga. Ya, pada prinsipnya yang penting adalah continue, ritmis, dan juga menyenangkan. Ini penting, ya. Jadi terkait dengan olahraga, pakai olahraga yang continue. Continue itu artinya apa? Harus terus menerus, ya. Kemudian ritmis. Ritmis itu kalau bisa melibatkan seluruh tubuh. Dan kemudian yang paling penting juga adalah fun, menyenangkan, ya. Nah, dengan jenis-jenis kombinasi olahraga baik itu aerobik, kekuatan maupun fleksibilitas ini bisa dicoba. Jadi pada intinya adalah olahraga ini sangat penting peranannya di dalam integrative care untuk diabetes. Demikian juga dengan yoga, ya. Yoga ini termasuk bisa juga digunakan karena apa? Bahwa kesehatan manusia itu bukan cuma kesehatan terkait dengan fisik, ya, tetapi termasuk mental, spiritual, ini juga menjadi bagian dari seorang manusia. Jadi kita tidak hanya mengobati fisiknya saja, tetapi juga mental, spiritual, dan psikisnya. Dalam hal ini peran yoga ini sangat erat kaitannya, dia bisa membantu untuk manajemen stres, ya. Nah, ini beberapa posisi yoga yang bisa dipakai oleh penderita-penderita DM, tentunya bisa dimodifikasi sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Ada hero pose, child pose, upward dog, camel pose, butterfly, supine twist, bridge, knee to chest, maupun corpse pose. Nah, ini ada 9 posisi ini sangat bagus sekali untuk penderita-penderita DM, ya. Nah, tentunya tidak harus semuanya, jadi disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing penderita. Intinya adalah yoga memiliki peranan, ya. Jadi bisa salah satunya dipakai modalitas dalam penanganan diabetes mellitus. Nah, ini contohnya, misalkan, ya, saya memberikan contoh implementasi integrative care dalam diabetes mellitus. Misalkan ada seorang pria, ya, 45 tahun sudah didiagnosis DM tipe 2, ya kan, dengan keluhan kadar gula darahnya tidak terkontrol, HbA1c-nya 8%, sering lelah dan nyeri di kaki. HbA1c itu apa, ya? HbA1c itu hemoglobin terglikosilasi. Artinya adalah ini jadi rapot triwulan, ya. Jadi kalau misalkan pengelolaan HbA DM bagus juga diarahkan untuk memeriksa kadar HbA1c dalam jangka waktu setiap 3 bulan sekali untuk melihat fluktuasinya seperti apa. Nah, ini ada beberapa
contoh implementasi integratif yang bisa kita coba ya. Misalkan mulai dari yang konvensional obat-obatan ya. Tetap pasien diberikan metformin, misalkan disesuaikan dengan kadar apa. Kemudian dilakukan tambahan untuk komplementer, bisa memakai misalkan broto wali, kayu manis, salam, ya kan, misalkan dalam bentuk teh herbal atau bentuk tisan seperti itu, ya. Nah ini bisa diminum. Kemudian program dietnya, ya program diet, diet rendah karbo, kemudian juga perlu dihitung asupan kalorinya, kemudian juga dilakukan akupunktur seminggu sekali atau 2 kali, kemudian juga latihan fisik rutin, olahraga ya, gabungan antara aerobik maupun fleksibilitas, dan juga dia diprogramkan juga dengan yoga misalkan dan meditasi dan teknik relaksasi. Jadi kalau kita melihat ya kan, nah inilah yang disebut dengan integratif gitu ya. Jadi bisa saja program ini adopt semua atau satu atau dua atau salah tiga, tetapi pada intinya semuanya adalah digunakan bertujuan untuk kesejahteraan, untuk kesembuhan dari pasien. Ya, kembali lagi tidak ada satu modalitas misalkan diet saja atau misalkan herbal saja lebih bagus dari konvensional. Enggak. Ya, jadi masing-masing akan ada istilahnya plus minusnya. Jadi bisa saling melengkapi ya. Nah, jadi bisa saling melengkapi. Misalkan obat konvensional itu efeknya bisa lebih cepat seperti itu, tetapi mungkin saja ada kekhawatiran terhadap efek samping kalau misalkan meminum secara dosisnya tinggi dalam jangka waktu lama. Herbal, ya kan herbal sering diasosiasikan herbal itu aman, tetapi secara efek terapi dia memerlukan efek yang lebih panjang dibanding yang obat konvensional seperti itu. Ya. Nah, termasuk ini digabungkan dengan modalitas-modalitas keterampilan seperti akupunktur, akupresur, ya, pijat itu enggak masalah, ya. Dan juga modalitas secara pikiran, tenaga dalam, meditasi, relaksasi ini lebih bagus lagi. Nah, jadi integrative care ini adalah tadi kembali lagi semuanya kembali bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan, keselamatan, kesembuhan pasien. Jadi pasien center ya, mau memakai apapun modalitasnya bisa dipakai. Prinsipnya yang penting adalah nomor satu keamanan, ya, kedua keamanan, ketiga keamanan, keempat baru khasiatnya. Nah, jadi kembali lagi ya, nomor satu itu adalah keamanan. Selama itu tekniknya aman, modalitasnya aman, nggak ada salahnya untuk dicoba atau untuk diberikan. Ya, nah tentunya dengan pemakaian yang integrative care ini diharapkan bahwa pengelolaan manajemen ini bisa secara holistik ya. Jadi tidak hanya menyentuh sisi fisiknya pasien saja, tetapi secara psikis, emosional dan spiritual juga dilakukan pengelolaan. Nah, dengan pengelolaan yang integratif ini diharapkan tentunya kembali lagi ya semuanya untuk kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan pasien. Nah, tentunya ada beberapa hambatan ya terkait dengan implementasi perawatan integratif ini ya. Negatifnya apa? Mungkin kurangnya pemahaman dan edukasi ya. Ada dokter-dokter teman sejawat saya yang tidak setuju herbal gitu ya. Ya sebenarnya nggak salah juga karena apa? Mungkin dulu pada waktu di sekolah tidak diajari mengenai obat herbal seperti itu ya. Tidak setuju terhadap akupunktur ya karena belum diajari akupunktur seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya tidak dipermasalahkan selama tadi pelakunya memiliki kompetensi ya. Nah, ini perlunya juga namanya kolaboratif antara seluruh penyihat itu juga bisa berkolaborasi ya. Dokter bisa saja konsul terhadap akupunktur ya kan. Oh, untuk akupunktur yang bagus untuk DM itu seperti apa sih? Bisa saja konsul kepada ahli gizi ya kan. Oh, gizi yang bagus untuk DM itu siapa sih? Nah, karena gitu pengelolaannya melibatkan bukan hanya modalitas tetapi juga sumber daya untuk penyembuhnya ya kan, untuk terapisnya ini juga saling kolaboratif ya. Sekarang ini eranya adalah kolaboratif bukan era kompetisi lagi.
ya. Oh, modalitas A jelek, bagus ya punya saya, B jelek, bagus punya saya, nggak bisa gitu, ya kan? Nah, untuk pendekatan holistik kepada pasien, kembali lagi, tujuannya adalah kesejahteraan pasien. Nah, mungkin saja hambatannya juga karena banyak modalitas ini kadang pasiennya tidak patuh gitu ya. Nah, kita sudah menyusun beberapa banyak program, pasiennya tidak patuh. Dan juga ini kadang yang jadi soal adalah terkait dengan pembiayaan. Ya, kita memang sekarang ini masih prihatin bahwa obat tradisional masih belum dijamin oleh JKN. Nah, ini jadi PR ya. Nah, tentunya plusnya saya kira akan lebih banyak ya dengan pendekatan holistik yang komprehensif. Ini juga akan memberikan manfaat baik itu secara fisik, mental dan emosional untuk pencegahan komplikasi dan pasien itu akan lebih berdaya. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, integrative care itu menawarkan pendekatan yang menyeluruh ya, menggabungkan modern tradisional, menggabungkan konvensional tradisional, menggabungkan barat dan timur dengan berbagai modalitas ya, baik itu konvensional, modern, herbal, akupunktur, yoga, diet dan sebagainya. Selama digunakan untuk keselamatan, untuk kesejahteraan pasien. Jadi pasien tidak hanya dibantu dalam mengontrol gula darah, tetapi penting juga adalah untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi kembali lagi sekarang adalah kolaborasi ya, saling bekerja sama, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pasien. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sambung di dalam forum diskusi, pas ya waktu saya. Baik, itu Bapak